Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Zidan Mezilano dengan NPM F1F0230047. Di sini saya perwakilan kelompok 7 ingin menjelaskan pertemuan 2 kalkulus 3 dengan hasil kualitatif, materinya hasil kualitatif. Di sini hasil kualitatif atau skalar dari dua buah vektor A dan B dinyatakan dengan A dot B didefinisikan sebagai hasil kali antara besarnya vektor-vektor A dan B dan kosinus sudut theta antara kedua vektor tersebut. Ditulis A dot B sama dengan nilai mutlak vektor A dikali nilai mutlak vektor B cos theta dengan syaratnya itu 0 kurang lebih sama dengan theta kurang lebih sama dengan pi. Hasil kali titik vektor A dan vektor B adalah sebuah skalar dan bukan berupa vektor. Nah, ini untuknya soal-soal. Apa dengan 2i plus 4j plus tentukan 1, 3, plus yang keempat proyeksi antara vektor A pada vektor B. Untuk penyelesaian pertama, A dot B vektor A dot vektor B ini kita masukkan nilainya I min J plus 3K. Nah, ini kita samakan I dengan I-nya dikali lo plus 4 dikali min 1 ditambah 1 kali 3 dan hasilnya itu 1. Untuk nomor 2 ini vektor A di dot 3 vektor B sama dengan ini kita masukkan nilai vektor A udah itu dengan kayak tadi 2i dikali 3i plus 4j dikali min 3j plus 1 dikali 9. Nah, hasilnya itu 3. Untuk cos theta itu sama dengan A dot B per nilai mutlak vektor A dikali nilai mutlak vektor B. Nah, yang hasilnya itu jadi 1 per akar 21 dikali akar 11. Nah, cos itu kita pindahkan ke kanan, yaitu theta sama dengan cos 1 per akar 21 dikali akar 11. Untuk proyeksinya vektor A pada B, yaitu A dot B per nilai mutlak B, yang dimana hasilnya itu 1 per akar akar 1 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 3 kuadrat yang hasilnya itu 1 per akar 11. Nah, lalu kita lanjut ke hasil kali titik, hasil kali silang. Nah, hasil kali silang itu hanya didefinisikan pada vektor di ruang 3 dimensi. Misalkan vektor U, yaitu U1, U2, U3, dan vektor V-nya itu vektor V-nya itu sama dengan V1, V2, V3 dengan U kali V, yang dimana skalar U2, V3 dikurang U3, V2, U3, V1 dikurang U1, V3, U1, V2 dikurang U2, V1. Atau kita juga bisa definisikannya dengan memakai matriks 3x3. Nah, ini untuk kita mencari I-nya ini, kita 2U3, V3 dikurang untuk mencari J-nya itu kita di kolom J-nya itu kita hapus dulu U1 V1 U3 V3 yang didapat hasilnya di sini dan plus U2 V2. Nah, kenapa ini min plus? Karena simple aja di sini di atas I-nya ini plus, di sini min, satunya itu min, di kolom V1-nya itu plus. Begitu pula di baris U2 U3 V2 V3 seperti itu juga. Nah, lalu kita 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 kali silang yang dimana U2 V3 dikurang U3 dikali V2I sampai K. Nah, hasil kali silang adalah vektor dan berlaku U kali V sama dengan min dalam kurung V kali U. Nah, contoh pertama itu kita tentukan dulu. Misalkan U di ruang 3 dimensi ini min 3, 3 dan min 4. Tentukan A-nya itu U kali V, B U kali V tambah W, dan C U dot V kali W. Kita selesaikan dulu yang A U kali V. Kita memakai seperti tadi, yaitu memakai penyelesaian matriks, yang dimana kita untuk mencari I-nya itu, kita hapuskan dulu kolom I-nya itu min 3, min 1, 2, min 2, dan min 4. Begitu pula sampai K. Yang dimana hasilnya itu min 4, min 10, min 4. Nah, untuk yang B,
Yang B itu U kali V plus V. Nah, itu kita tambahkan dulu vektor V dan W-nya itu. Yang didapat hasilnya itu 6, 5, dan 8. Lalu kita kalikan dengan U yang kita harus memakai matriks penyelesaiannya itu 3 dan didapat hasilnya itu min 6, min 36 dengan min 27. Lalu yang C itu kita kalikan dulu V kali W-nya itu dengan memakai matriks yang didapat hasilnya itu 4, min 3, 2, min 17. Lalu untuk U kali V kali vektor U dan hasil V kali W itu yang didapat hasilnya itu mana hasil itu min 42. Ini kita kalikan. Min 3 dikali 4, 2 dikali min 32, min 2 dikali min 17. Yang hasil itu adalah min 42. Nah, untuk sifat-sifat hasil kali silang itu, ini ada teoremanya yang harus kita ingat. Ada teorema A ini ya, teorema B, lalu penggunaan hasil kali silang yang dimana itu kita tentukan dulu vektor normalnya yang dimana n sama dengan u kali v. Untuk kita tentukan luas jenjang, luas sama dengan panjang vektor a kali b yang dimana panjang a dikali panjang b sama dengan sin theta dikali sin theta. Untuk menekan volume paralel pipe-nya itu kita rumusnya ini yaitu dimana nilai mutlak a dikali b kali c sama dengan panjang A, panjang B, panjang C, nilai mutlak sin theta, nilai mutlak cos theta, yang dimana sama dengan panjang A, panjang B, panjang C, dikali nilai mutlak sin theta, cos theta. Contoh kedua, tentukan semua vektor yang tegak lurus dengan vektor U. Nilai vektor U-nya itu 1, 2, 3, dan V-nya itu min 1, 1, 2. Kita selesaikan semua vektor yang tegak lurus terhadap U dan V adalah kelipatan dari U kali V. Tegak lurus ini bisa disebut juga dengan ortogonal. Itu di mana C dikali U kali V. Nah, U kali V itu kita selesaikan dulu dengan matriks ya. Memakai matriks yang dimana hasilnya itu 1, 5, 3. Nah, C-nya ini adalah anggota bilangan real. Kita langsung ke garis selanjutnya, itu fungsi bernilai vektor dan gerak kurus bilinear. Nah, untuk fungsi bernilai vektor itu kita perhatikan juga di sini sebuah titik P yang bergerak di ruang dengan titik yang berpangkal di titik asal dan ujungnya di titik P. Nah, vektor ini dapat ditulis dengan R sama dengan FTI plus GTJ plus HTK. Vektor R merupakan fungsi dengan peubah bilangan real T dan nilainya adalah sebuah vektor. Fungsi seperti ini disebut fungsi bernilai vektor. Nah, secara umum, fungsi bernilai vektor adalah sebagai berikut. Ft sama dengan Ft GTHT sama dengan FTI plus GTJ plus HTK yang dimana T itu anggota bilangan real. Nah, kita perhatikan ya bahwa nama fungsi ditulis dengan notasi vektor yaitu F besar untuk membedakan dengan fungsi real biasa. Contohnya ya, ini Ft sama dengan T kuadrat min T plus 2 cos T, T plus E pangkat T pangkat 2. Nah, sama dengan T pangkat 2 min T plus 2, I plus cos TJ plus T plus E pangkat T pangkat 2K. Nah, ini hasil F0-nya itu sudah kita masukkan substitusikan yang hasil itu di mana F0-nya itu 2,1,1 dan FP-nya itu I2 min P plus 2 I min J plus P plus E pangkat P pangkat 2K. Nah, untuk fungsi bernilai vektor ini ada teoremanya itu limit fungsi bernilai vektor. Misalkan Ft ini, maka F mempunyai limit di titik J.
jika dan hanya jika fungsi-fungsi f, g, dan h mempunyai limit di titik c. Nah, limit limit t mendekati c, yang dimana ft sama dengan lim t mendekati c, fti, lim t mendekati c, gtj, plus lim t mendekati c, htk. Nah, ini kita tuh seperti kita pisah-pisahkan ft, gt, ht-nya untuk memudahkan. Nah, ini kita juga dapat turunkan fungsi linear vektor dan dapat juga diintegralkan. Ini bentuknya. Lalu selanjutnya, teorema selanjutnya itu aturan turunan fungsi bernilai vektor. Misalkan f dan g adalah fungsi bernilai vektor yang mempunyai turunan, p adalah fungsi real yang mempunyai turunan dan skalar c, maka berlaku 6 syarat ini. Nah, ini teorema ini kita harus ingat untuk menyelesaikan soal. Nah, contoh untuk hitung limit tersebut ya. Yang A, lim T mendekati 1, yang dimana T2 plus 1I plus 2T min 3J plus 4 per akar T plus 3K. Nah, ini kita pisahkan dulu lim T mendekati 1, yang dimana T2 plus 1I, lim T mendekati 1, 2T min 3J plus lim T mendekati 1, 4 per akar T plus 3K, yang dimana yang didapat hasilnya itu 2I plus 2I min J plus K. Itu pula dengan yang B. Ini kita substitusikan ya ke T-nya itu kita jadikan 1. Ini dan juga ini kita substitusikan ya. Jadi hasilnya itu 2I min J plus K. Ini ada contoh turunan ya, yang dimana fungsi T sama dengan T pangkat 3 ln 2T. Nah, ini kita turunkan turunkan satu persatu ya. Nah, ini T pangkat 3 ini kan turunannya 3T pangkat 2. Ini kita turunkan, lalu 3 ini kita kurangkan 1. Yang ini 3T pangkat 2. Begitu pula dengan ln 2T, di mana turunan ln itu 1/2T kali 2. Nah, akhirnya itu 3T pangkat 2, 1/T. Di mana 2, 2 dan 2 ini kita eliminasi, habis ya nilainya. Lalu untuk integral. Integral 3SI plus 6S pangkat 2 J plus 9K ds. Yang dimana integral 3S ini 3DSI, kita pisahkan semuanya, lalu hasilnya ini. Integral itu kita tambahkan eh, variabelnya ini, S-nya itu plus 1, dan kita taruh di bawah juga, yang benar 3/2 plus C. Nah, C ini kita juga bisa pisahkan ya, kalau nggak mau ribet. Ini um, lawannya ini turunannya integral ini, kalau turunan ketiga kan kita kurang nih kan. Misalnya S2 ini kita jadinya 2S pangkat 1. Kalau integral ini malahan jadinya itu misalnya S2 ini jadi integralnya itu S pangkat 3. Nah, gerak kursi linear ya macam selanjutnya lagi. Misalkan T adalah besaran waktu dan misalkan pula koordinat titik P yang bergerak di ruang dinyatakan dalam persamaan parameter X sama dengan fungsi T, Ft, Y sama dengan GT, dan Z itu sama dengan HT. Maka vektor posisi titik P dapat dituliskan sebagai RT sama dengan FTI plus GTJ plus HTK. Nah, seiring perubahan waktu T, ujung vektor posisi R membentuk jalur pergerakan titik P. Nah, ini jalurnya. Jalurnya itu. Jalur pergerakan titik P berdasarkan fungsi bernilai vektor R. Disebut sebagai gerak kurvilinear atau gerak sepanjang kurva. Nah, analog dengan garis dengan gerak lurus,
Gerak kursi linier juga mempunyai komponen percepatan, dan laju. Misalkan vektor yang mempresentasikan gerak kursi linier adalah ini, vektor rt-nya ini. Maka percepatan, dan laju didefinisikan sebagai berikut. Untuk kecepatan vektor, itu Vt sama dengan R aksen T sama dengan F aksen TI plus G aksen TJ plus H aksen TK. Untuk percepatannya itu AT sama dengan V aksen T, R double aksen T, atau R eh, turunan kedua T sama dengan F turunan kedua TI plus G double aksen TJ plus H double aksen TK. Untuk laju skalarnya itu kita gunakan rumus ini di mana V sama dengan panjang VT sama dengan akar F aksen T dipangkatkan 2 plus G kurwal G aksen T dipangkatkan 2 juga, begitu pula dengan H aksen T. Vektor RT merupakan vektor posisi dari suatu partikel di ruang pada waktu T. Nah, tentukan kecepatan dan percepatan partikel, kemudian tentukan laju dan arah gerak partikel pada waktu T yang diberikan. A itu RT sama dengan T plus 1, T pangkat 2, min 1, 2T, yang dimana T itu sama dengan 1. Nah, ini untuk kecepatan tadi kan ini ada nih rumusnya ini. Nah, yang dimana hasilnya itu 1, 2T, 2. Begitu pula dengan rumus kecepatan tadi, yang dimana rumusnya itu F double aksen T, I plus G aksen T, J plus H double aksen TK. Nah, ini kita ambil dari sini. Yang ini. Untuk mengetahui penyelesaian kecepatan, kita harus menyelesaikan kecepatannya dulu. Dan didapat 0,20. Untuk laju, untuk T sama dengan 1, berarti kita masukkan T itu di V-nya itu 1, di mana sama dengan 122. Ini. Lalu kita masukkan rumus yang panjang vektor V yaitu 1, yang dimana hasilnya itu akar 9. Akar 9 ini dapat disederhanakan lagi menjadi 3. Nah, jadi arah geraknya itu dari titik 202 ke arah 122. Nah, di sini ada contoh yang terakhir ya. Suatu benda dilemparkan dari posisi awal R0-nya itu sama dengan 14I plus 10K dengan kecepatan awalnya F0 sama dengan 3I plus 2J plus 5K. Diketahui bahwa benda bergerak dengan kecepatan konstan AT sama dengan 10K. A, tentukan kecepatan benda setiap saat. Nah, berarti Ft-nya itu belum diketahui. Untuk B, tentukan posisi benda setiap saat. Berarti Rt-nya belum diketahui. C-nya tentukan kapan benda tersebut mencapai tanah. Berarti T sehingga HT sama dengan 0. Untuk D ini tentukan posisi benda tersebut saat mencapai tanah. Berarti kita perlu mengetahui Rt-nya itu berapa untuk D dari jawaban C. Nah, kita ketahui dulu bahwa AT-nya itu 0, 0, min 10, untuk R0-nya itu sama dengan 14I plus 10K, dan V0-nya itu sama dengan 3I plus 2J plus 5K. Ini kita memakai integral ya, menyelesaikannya. Di mana kita cari VT-nya dulu, di mana integral AT dt sama dengan A0 dTi plus A integral 0 dTj plus integral min 10 dtk. Nah, sama dengan C1I plus C2J plus min 10T plus C3K. V0-nya itu sama dengan 3I
plus 2J plus 5K. Nah, C1 itu berarti sama dengan 3, C2-nya itu 2, C3 itu 5. Untuk PT-nya itu sama dengan 3I plus 2J plus minus 10T plus 5K. Nah, untuk yang B-nya itu RT sama dengan yang tadi, yang penyelesaian A, dan didapat dengan hasilnya itu C1 itu 14, C2-nya 0, C3-nya itu 10. Dengan RT-nya itu dengan 3T plus 14I plus 2TJ plus 5T pangkat 2 plus 5T plus 10K. Nah, yang C-nya itu kan tadi kan ditanya tentukan kapan benda tersebut mencapai tanah. Nah, berarti T sehingga HT sama dengan 0. Berarti, nah yang ini kita masukkan ke sini. Berarti min 5T pangkat 2 plus 5T plus 10 sama dengan 0. Nah, dimen dengan T-nya itu sama dengan 2. Nah, untuk yang D-nya itu RT saat T sama dengan 2. Berarti kita substitusikan saja ke RT-nya itu yang dimana R2. Nah, lalu kita substitusikan ke 3T plus 14 I 2T J plus 5T pangkat 2 plus 5T plus 10K. Nah, kita masukkan T-nya itu 2, yang dimana hasilnya itu 20 I plus 4J. Nah, ini referensinya dari kalkulus Delfarberg, Edwin Purcell, dan Steve Rigdon, yang dimana referensi itu di kalkulus edisi ke-9 dan kedua. Itu materi dari saya. Nah, apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.